Adapun kedudukan hadis khutbatil hajah, dia adalah hadis yang sahih li ghairih, datang dari berbagai jalan, dan mungkin di sini bukan waktunya untuk menjelaskan hadis ini. Maka hadis ini derajatnya sahih li ghairih. Lalu di mana bisa didapatkan takhrij hadis ini? Didapatkan di syarah dari kitab yang kita tulis, Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, yang mana syarahnya bernama Al-Basirah. Dan insya Allah di waktu yang akan datang akan kita cetak matan dan syarahnya. Maka apa yang saya ucapkan dari tadi, keutamaan dimulai dengan basmalah dan yang lainnya, itu semuanya ada di dalam kitab Al-Basirah, syarah dari Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Lalu setelah kita mengetahui derajat hadis ini sahih li ghairih, maka kembali kepada mana pendalilan sunnahnya. Maka kita katakan hadhil khutbah tusra'u baina yaday kulli hajah, bahwa pemahaman dari salaf memahami bahwa khutbatil hajah ini innal hamdalillah dilakukan sunnah dari berbagai perkara. Fi kulli hajah. Mana dalilnya? Disebutkan di beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang diinginkan bukan Abi Daud As-Sijistani tetapi Abi Daud At-Tayalisi. Qala Ibnu Mas'ud fi khutbatil hajah fi nikah wa fi ghairihi, bahwa khutbatil hajah ini dipergunakan di akad nikah. Maka akad nikah sunnahnya membaca ini, innal hamdalillah, orang yang mengakad. Dan juga wa ghairihi, dan selainnya. Maka kalimat wa ghairihi ini di mana dipergunakan telah dijelaskan wa fi riwayat At-Tayalisi. Maka Abu Daud At-Tayalisi bukan As-Sijistani sahibus sunan, tetapi Abu Daud At-Tayalisi sahibul musnad, dan dia masih di atas dari segi tabaqah dari Abu Daud As-Sijistani yang menulis Sunan Abi Daud. Maka Abu Daud At-Tayalisi di sini namanya Sulaiman ibnu Daud, yang mana dia murid dari Imam Syu'bah. Maka di dalam riwayat di Musnad Abi Daud At-Tayalisi dia mengatakan qala Syu'bah, meriwayatkan dari gurunya, berkata Syu'bah, qultu li Abi Ishaq, berkata Syu'bah, aku berkata kepada Abi Ishaq. Maka Syu'bah murid dari Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Mudallis. Maka dia duduk dengan Qatadah Mudallis dan Abu Ishaq As-Sabi'i Mudallis dan Al-A'mas juga Mudallis. Maka berkata untuk Abi Ishaq, hadihi fi khutbatin nikah au fi ghairiha, qala fi kulli hajah. Maka khutbatul hajah ini dipakai untuk nikah dan yang lainnya. Dijawab na'am, untuk apa saja yang baik. Maka ini diriwayat Musnad Imam At-Tayalisi dengan sanad yang sahih. Maka dari ucapan salaf ini istambata ahlul ilm, dari permasalahan khutbatil hajah dipergunakan secara umum dalam berbagai perkara. Di saat menikah dibaca, dan di dalam khutbah Jum'ah dan ceramah, dan bahkan di dalam penulisan kitab. Maka seseorang menulis kitab dimulai dengan innal hamdalillah, ini pun dari sunnah. Karena bersifat umum tadi. Wa ma asbaha dzalik. Di dalam permasalahan muhadarah ataupun ceramah ataupun khutbah Jum'ah dan juga dalam penulisan kitab. Maka mana dalil dari pemahaman para ulama tentang permasalahan ini bersifat umum pada berbagai perkara yang baik? Di antaranya dari ucapan para ulama seperti Imam An-Nasai di saat
memasukkan hadis ini di dalam Sunan An-Nasa'i. Dia masukkan hadis khutbatil hajah dan membuat kitabnya dengan judul bab ma yustahabbu minal kalam indan nikah. Bab apa-apa yang disunahkan dalam pernikahan. Disebutkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan juga Imam Ibnu Taimiyah di dalam syarah khutbatil hajah nomor halaman 22 disebutkan wa bihada ustuhibat wa fu'ilat fi mukhatabatin nas bil ilm umuman wa khususan min ta'limil kitab wa sunnah wal fiqh fidalik wa mau'idatin nas wa mujadalatihim wa an yuftaha bihadihil khutbah asyariyah an-nabawiyah. Maka berkata Syekhul Islam, dari sinilah disunahkan dan dilaksanakan oleh salaf dulu di dalam khutbah-khutbah mereka di depan manusia dan di dalam pembukaan memberikan kajian ilmu secara umum dan secara khusus, baik muhadarah untuk umum ataupun muhadarah yang khusus, dan juga mengajari kitab Al-Quran dan Sunnah dan fikih, dan juga dalam melaksanakan dakwah, dan bahkan dalam permasalahan memulai dengan kitab dan seterusnya. Maka kita tutup permasalahan ini dengan masalah sama seperti basmalah. Di sana ada hadis, kenapa tidak dijadikan pendalilan oleh penulis bahwa dari sunnah qauliyah ada targhib dan ada tarhib juga bagi mereka orang-orang yang tidak membaca alhamdulillah dari perkara-perkara yang baik, seperti misalnya ceramah tanpa alhamdulillah, menulis kitab tanpa alhamdulillah, memberikan kajian tanpa alhamdulillah atau innal hamdalillah, maka dia itu akan terputus dari kebaikan, seperti hadis yang datang dari Abi Hurairah, kullu amrin dibalin la yubda'u bi alhamd fahuwa aqta au abtar. Barang siapa yang tidak dimulai dari perkara-perkara yang baik itu dengan innal hamdalillah ataupun alhamdulillah, maka terputus dari kebaikan. Kita katakan hadis ini pun dhaif. Datang dari Nabi Muhammad SAW, yang rajih adalah mursal. Seperti dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan An-Nasa'i di Amalil Yaum wal Lailah, dan yang lainnya dari jalan Qurrah Ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah disebutkan tadi. Kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd fahuwa aqta. Setiap perkara, baik ceramah, baik muhadarah, baik khutbah, baik penulisan kitab, tidak dimulai dengan innal hamdalillah dan seterusnya, maka dia terputus dari barakah. Tadi disebutkan dari Qurrah, dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, marfu'an dari ucapan Nabi. Maka di sini sanadnya mungkar. Apa makna mungkar di sini? Kita kembali kepada istilah mustalahil hadis. Yang diinginkan mungkar di sini adalah mukhalafatu dhaif liman huwa aula minhu. Ada rawi yang dhaif yang menyelisihi rawi-rawi yang thiqat. Yang mana di sini Qurrah rawi yang dhaif, meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi marfu. Dan Qurrah di sini Ibnu Abdurrahman Ibnu Huwaywil laisa bil qawi fil hadis, dhaiful hadis, didhaifkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim. Dengan dhaifnya ini dia menyelisihi murid-murid Imam Az-Zuhri yang lebih banyak dan lebih kuat. Siapa dari murid-muridnya Imam Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis ini juga, dan dia kedudukannya thiqat, dan juga dari asbatin nas, di antaranya Uqail ibni Khalid, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, pertama. Kedua, Sa'id ibnu Abdul Aziz. Ketiga, Yunus ibnu Yazid al-Aili, dari asbatinas kepada Az-Zuhri. Keempat, Syu'aib ibnu Abi Hamzah, seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud.
Maka semuanya 4 orang ini, siapa tadi? Uqail ibnu Khalid, Sa'id ibnu Abdul Aziz, Yunus ibnu Yazid al-Aili, keempat Syu'aib ibnu Abi Hamzah yang sering di Sahih Al-Bukhari, an Syu'aib an Zuhri. Ini dia Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Maka Syu'aib ibnu Abi Hamzah min asbatinas dari Az-Zuhri dan imam, dan Yunus ibnu Yazid al-Aili thiqah dari asbatinas dari Zuhri. Maka 4 orang ini meriwayatkan dari Az-Zuhri langsung dari Nabi mursal, tanpa menyebutkan dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Maka jelas para ulama memilih jalan yang mursal ani Zuhri an Zuhri ani Nabi. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh 4 rawi muridnya Az-Zuhri. Adapun torik yang mursal, torik yang musnad dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, meskipun bersambung tetapi dari rawi yang dhaif. Siapa? Qurrah ibni Abdurrahman. Maka di sini kita katakan riwayat Qurrah ibni Abdurrahman al-Khuwaywil, yang mana dia rawi yang dhaif, menyebutkan dengan riwayat yang musnad dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi, menyelisihi 4 rawi yang thiqat, murid-muridnya Imam Az-Zuhri yang bukan 1, yang mana 4-4-nya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Nabi langsung, mursal. Maka riwayat mursal yang benar seperti ini yang dipilih oleh Jibal Ilmi Ilal, gunungnya ilmu ilal, Imam Ad-Daruqutni, di saat dia menyebutkan di kitab ilalnya wal mursal huwa shawab, bahwa hadis yang mursal itu yang benar. Dan berkata juga As-Subki di Tabaqat Asy-Syafi'iyatil Kubra bahwa inna sahih ani Zuhri al-mursal, bahwa yang sahih dari Imam Az-Zuhri secara mursal. Maka hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamd fahuwa aqta au abtar, yang rajih dia mursal dari Zuhri, dari Nabi, dan mursal riwayat yang munqati', terputus. Adapun periwayatan dari Qurrah ibnu Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi, maka meskipun bersambung sanadnya, namun mungkar. Dan makna mungkar di sini dhaifun jiddan, rawi yang dhaif, seorang menyelisihi 4 murid Zuhri yang thiqat. Maka dengan ini kita katakan hadis ini jika sahih kita pergunakan, namun hadis ini dhaif sehingga kita tinggalkan. Maka ucapan setelah itu amma ba'du, maka dari segi lughah amma ba'du di sini tidak usah di-i'rab karena telah kita lewati di pelajaran yang lalu i'rabnya dan tidak begitu penting dalam peng-i'raban. Yang jelas amma ba'du dipergunakan oleh para ulama, dia adalah penjeda. Di saat seseorang yang berkhutbah, yang berbicara, memberikan ceramah, di mana dia memuji Allah dan juga bersyahadat kepada Allah dan juga menyebutkan salawat kepada Nabi dan hendak masuk kepada perkara yang dia mau disampaikan, maka dari sunnah dengan menyebut amma ba'du. Seperti di sini, setelah penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian innal hamdalillah, dan membaca syahadat dan 3 ayat yang dinamakan khutbatil hajah. Kemudian penulis ingin memulai masuk kepada maudhu kitab dengan menyebutkan misalnya hadihi akidatu as-salaf wa ashabil hadis. Nah, ini sudah mulai masuk kepada ucapan penulis, maka dia memulai dengan amma ba'du, maknanya penjeda antara pujian kepada Allah dan syahadah dan salawat kepada Nabi. Setelah selesai baru sebelum masuk kepada maudhu yang ingin disampaikan amma ba'du. Dan permasalahan ini adalah sunnah. Seperti tadi di hadis Abi Sufyan, di saat Nabi mengirimkan surat kepada Hiraklin Adhimir Rum,
Maka disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin adimir Rum. Kemudian setelah itu disebutkan amma ba'du. Barulah disampaikan agar aku ini mengajak kamu masuk kepada Islam, aslim taslam. Maka disebutkan setelah muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim, lalu disebutkan hajahnya Nabi, amma ba'du fa inni ad'uka ila diayatil Islam, bi diayatil Islam, aslim taslam. Aku mengajak kamu kepada agama Islam. Masuklah kepada Islam, kamu akan selamat. Maka ini contoh dari aplikasi amma ba'du yang mana digunakan sebagai penjeda antara ucapan bismillah ataupun khutbatil hajah dengan ucapan amma ba'du sebelum masuk kepada maudhu, dipotong dengan amma ba'du. Dan kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.